Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Rifki dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berada di Petilasan Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir yang terletak di tengah Sendangsari, Pajangan, Bantul. Secara histori, Ki Ageng Mangir Wonoboyo keturunan Raja Brawijaya dari Majapahit yang melarikan dari serangan Kerajaan Demak. Panembahan Senopati mengirim utusan agar Wonoboyo tunduk kepada Mataram. Hal tersebut dilakukan karena daerah Mangir merupakan wilayah yang subur dan berpotensi menjadi lumbung padi dari Kerajaan Mataram. Dengan kesaktiannya, Wonoboyo tidak mau memenuhi harapan Kerajaan Mataram. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan Belambang yang pernah menjadi ajang perebutan kerajaan besar Kulonan dan Bali. Belambang juga merupakan wilayah yang subur dan berpotensi menjadi lumbung padi bagi kerajaan yang menguasainya. Ki Ageng Mangir atau Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah seorang musuh sekaligus menantu Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Asal permusuhan pada era pemerintahan Panembahan Senapati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya, Ki Ageng Mangir IV. Namun apakah perselisihan itu merupakan fakta sejarah atau fiksi sejarah masih belum dapat ditentukan secara tegas. Mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Sungguh pun demikian, banyak penulis menyampaikan tentang kisah perselisihan antara Panembahan Senapati dan Ki Ageng Mangir berbagai sumber. Selain itu, penulis juga akan mencoba untuk menganalisis perihal perselihan kedua tokoh tersebut secara gamblang. Namun sebelum menginjak pada bahasan inti, terlebih dahulu kita ketahui tentang silsilah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wanabaya ditemukan dalam Babat Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih Trah Prabu Brawijaya kelima dari Majapahit. Sementara Panembahan Senapati pula merupakan Trah Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Bre Kertabumi. Bukan mengacu pada tokoh Girindrawardana Dyah Ranawijaya yang takluk saat berperang melawan Kesultanan Demak. Kembali pada Babat Tanah Jawa. Menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir IV sebagai berikut: Lembu Peteng, Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir I, Raden Megatsari, Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya. Kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wanbaya, karena ia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir, suatu daerah perdikan Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya kelima yang terletak di dekat Sungai Progo. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wanabaya masih lajang. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya masih berusia muda. Sungguh pun demikian, Bagus Wanabaya suka mempelajari ilmu kasepuhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wanabaya dapat memiliki tombak Kiai Baru Klinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wanabaya dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna. Karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Klinting yang dimilikinya, Panembahan Senapati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Kegagalan menundukkan Ki Ageng Mangir IV, Panembahan Senapati disarankan oleh juru merentani untuk menggunakan rantai emas. Karena Ki Ageng Mangir masih lajang dan sangat tertarik dengan kesenian tayub, maka Panembahan Senapati menggunakan Retna Pembayun putrinya sebagai rantai emas. Atas nasihat juru merentani, Retna Pembayun menyamar sebagai Ledek, penari seni tayub. Dengan disertai Adipati Martalaya, Dalang Sandiguna, Ki Jaya Supanta, Ki Sandi Sasmita, Ki Suradipa, dan Nyai Adirasa, Retna Pembayun meninggalkan Mataram. Sesudah mandi di Sendang Kasihan, Bantul, Pembayun beserta rombongannya menuju ke wilayah Mangir untuk barang ledek, ngamen dengan menari tayub. Ketika menjadi ledek, Retna Pembayun menggunakan nama samaran Lara Kasihan. Mendengar arta bahwa serombongan kesenian tayub dengan penari berwajah jelita tengah ngamen di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka, Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayub itu pentas di halaman dalam Mangiran. Berjubelan penonton memadati halaman dalam Mangiran yang cukup luas untuk menyaksikan pertunjukan tayub. Banyak penonton lelaki kaya berkenan ngibing dengan Lara Kasihan.
Mereka tidak lagi berpikir berapa banyak uang yang akan digunakan untuk nyawer lara kasihan. Sementara bagi laki-laki tak berduit, hanya dapat menatapkan pandangan nanarnya pada wajah dan gerakan tubuh menggoda lara kasihan saat menari. Melihat kemolekan wajah dan gerakan erotis lara kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Arkian, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting Rara Kasihan. Karena memiliki rasa cinta pada Ki Ageng Mangir, Rara Kasihan yang melupakan tugasnya sebagai rantai mas itu menerima pinangannya. Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Ki Ageng Mangir, terlebih saat mengetahui Rara Kasihan telah mengandung benih cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika Rara Kasihan mengakui sebagai putri Panembahan Senapati musuhnya. Namun berkat cintanya pada Rara Kasihan, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senapati yang merupakan mertuanya. Dalam Babat Mangir dikisahkan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Rara Kasihan itu diiringi dengan banyaknya emban pembawa ubarampe dan serah-serahan dengan cara dipikul. Karena terlihat pikulan serah-serahan itu mentul-mentul, memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul. Suatu wilayah yang sekarang di bawah pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Setiba di Mataram, rombongan pengantin dari Mangir tersebut dijamu di bangsal Pecaosan. Sementara Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senapati di Penangkilan. Pada saat itulah, terjadi peristiwa berdarah. Ki Ageng Mangir tewas di hadapan Panembahan Senapati dengan kepala berlumuran darah. Setiap tahun di bulan Muharram atau Suro, warga masyarakat Mangir Sendang Sari Pajangan Bantul Yogyakarta menyelenggarakan Merti Dusun. Agenda jamasan Watu Gilang yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Juru kunci petilasan Ki Ageng Mangir Subakri Nardi Sudarmo mengatakan, jamasan Selo Gilang ini bertujuan untuk mensucikan batu gilang dan mengenal peninggalan Ki Ageng Mangir karena itu patut dilestarikan. Dipercaya bahwa batu gilang ini merupakan tempat meditasi Ki Ageng Mangir I hingga Ki Ageng Mangir IV. Air yang digunakan untuk mensucikan batu gilang diambil dari 7 sumber dan 7 pemuda perjaka yang disebut dengan Ngangsu Toya Suci. Air 7 sumber dan 7 pemuda perjaka mempunyai makna, angka 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu yang artinya pitulungan dan pitutur, ujarnya. Tradisi jamasan Watu Gilang ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ki Ageng Mangir sangat berjasa dan juga mensejahterakan bagi masyarakat Mangir. Sehingga untuk mengingat jasa beliau salah satunya dilakukan jamasan Watu Gilang. Tradisi jasaman Watu Gilang dilakukan warga masyarakat yang terdiri dari Mangir Kidul, Mangir Tengah dan Mangir Lor. Ketiga padukuhan menyatu padu untuk melangsungkan jamasan Watu Gilang dengan diawali kirap jodang dari masyarakat. Diawali dari Masjid Fathul Huda menuju ke petilasan Ki Ageng Mangir.